Ibu tiriku kejam, namun ibu mertuaku penuh kasih sayang. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ayah, kenapa ayah sedih? Tanyaku melihat ayah yang melamun di ruang tamu. Sorot matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat ke dalam kenangan yang hanya bisa dipahami olehnya. Nggak apa-apa kok, ayah cuma teringat ibumu, jawabnya dengan pelan. Suara yang bergetar seolah terbelah antara rasa rindu dan kesedihan yang mendalam. Ayah pasti kesepian ya, kataku hatiku bergetar mendengar kepedihan dalam suaranya. Aku ingin memeluknya, tetapi rasanya tidak cukup. Rindu ini terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Enggak sayang, kan masih ada kamu di sini. Katanya berusaha tersenyum meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan kepedihannya. Apa ayah nggak mau nikah lagi? Kalau ayah mau nikah, Tasya nggak apa-apa kok, kataku berusaha menegaskan perasaanku. Dalam hati aku merasa bahwa mungkin menikah lagi bisa membuat ayah bahagia. Namun saat mengucapkan kata-kata itu, rasa takut melanda. Takut kehilangan satu-satunya orang yang aku cintai. Udah sayang, kamu gak usah mikirin ayah ya. Insya Allah ayah kuat kok, katanya dengan nada menenangkan. Tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang di antara kami. Seperti bagian dari jiwa ayah yang tersisa di tempat yang tidak bisa dijangkau. Tapi kalau ayah ingin menikah lagi, aku setuju kok ya, ucapku dengan harap. Aku ingin melihat senyumnya kembali, merasakan hangat pelukannya yang selama ini menjadi pelindungku dari semua kesedihan. Iya sayang, kita pikirin nanti ya. Untuk saat ini, ayah sudah cukup ada kamu di sini, katanya sambil memelukku erat. Rasanya hangat, tetapi di balik pelukan itu, aku bisa merasakan ada banyak kepedihan yang tak terucap. Namaku Tasya. Sejak ibuku meninggal 2 tahun yang lalu, hidupku dan ayahku mulai berubah. Kehilangan yang paling dicintai dalam hidup kami menyisakan kekosongan di hatiku dan rasa kesepian yang menyengat. Ayah satu-satunya orang yang tersisa, berjuang melawan kesedihan yang sama. Rumah besar yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, kini terasa hampa. Setiap sudutnya seolah menyimpan kenangan indah tentang ibuku. Senyumannya, tawa riangnya, dan semua momen sederhana yang dulunya begitu berarti. Kini semua itu seolah menguap, tergantikan oleh kesunyian yang membekukan hati. Aku merasa terjebak dalam dua dunia. Dunia yang dipenuhi dengan kenangan indah tentang ibuku dan dunia yang penuh harapan untuk masa depan kami. Apakah mungkin bagi kami untuk menemukan kebahagiaan lagi di tengah duka ini? Pertanyaan ini terus berputar di dalam benakku, seperti lagu sedih yang tak kunjung usai. Aku ingin melihat ayah bahagia lagi, tetapi aku juga takut kehilangan apa yang tersisa dari masa lalu kami. Di tengah kesedihan ini, harapanku akan masa depan yang lebih baik mulai tumbuh. Seandainya ayah bisa menemukan cinta lagi, mungkin kebahagiaan akan kembali menghampiri kami. Namun aku tahu, perjuangan itu tidak akan mudah. Aku bersumpah untuk selalu melindungi ayah, apapun yang terjadi. Karena bagiku, dia adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Dengan pelukan itu, aku berharap bisa menyebarkan sedikit kehangatan untuk mengusir kegelapan yang menggelayuti hidup kami. Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan kesedihan ini mengalahkan cinta yang kami miliki satu sama lain. Setiap hari di rumah terasa sunyi. Ketika ayah pergi bekerja, aku hanya ditemani oleh Ijah, pembantu rumah tangga kami yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah ini. Meskipun kami saling berbagi cerita, rasanya tidak ada yang bisa menggantikan sosok ibuku. Kesedihan itu terus menghantuiku, menggantung di udara seperti awan gelap yang tak kunjung pergi. Ija berusaha membuat suasana lebih ceria, tetapi tawanya terasa kosong, seolah hanya menutupi duka yang tak terucapkan. Pagi itu, setelah menghabiskan sarapan sendirian, aku duduk di teras depan, menatap halaman yang penuh bunga-bunga yang pernah dirawat oleh ibuku. Setiap kelopak yang mekar mengingatkanku pada senyumannya saat dia mengajakku membantu menanam dan merawat tanaman.
Kini semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Rumah besar yang seharusnya penuh dengan gelak tawa dan keceriaan, kini menjadi saksi bisu dari kesepian kami. Setelah berhari-hari menahan diri, aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi tentang pernikahan kedua ayah. Ayah, apa ayah sudah menemukan calon untuk menggantikan ibu? Tanyaku dengan suara bergetar menahan ketidakpastian. Ayah tidak tahu sayang, ayah tidak ingin terburu-buru. Jawab ayah, matanya menatap jauh keluar jendela, seolah mencari jawaban dalam keheningan. Ragu menyelimuti kata-katanya, dan aku bisa merasakan beban di pundaknya. Selama hampir sebulan sejak aku meminta ayah untuk menikah lagi, ia berusaha mencari calon yang tepat. Aku tahu betapa sulitnya bagi ayah untuk mengambil keputusan ini. Dia tidak hanya mencari istri, tetapi juga seorang ibu untukku. Dalam benakku, aku membayangkan sosok yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibu. Seseorang yang bisa membuat ayah tersenyum lagi dan mengisi rumah kami dengan kebahagiaan. Hari-hari terus berlalu, dan di tengah keheningan itu, sebuah berita muncul. Ayah memutuskan untuk menikahi Bu Rahma, seorang janda yang juga memiliki seorang anak. Ketika mendengar nama Bu Rahma, aku merasa campur aduk. Di satu sisi aku merasa bahagia karena ayah akhirnya mengambil langkah untuk melanjutkan hidupnya. Tapi di sisi lain, aku takut akan perubahan yang akan datang. Sayang, ayah sudah punya calon ibu untukmu. Namanya Rahma. Dia orang yang baik kok. Dia juga memiliki anak yang sebaya denganmu. Kata ayah dengan nada harapan. Ayah rasa kamu akan cocok dengan mereka. Kalau ayah merasa begitu, aku juga akan berusaha untuk menerima mereka ya. Balasku meskipun hatiku berdebar. Dalam benakku aku membayangkan pertemuan pertama kami. Dan yang paling penting, bisakah aku menerima kehadiran orang baru dalam hidupku dan ayahku? Ketika hari pernikahan semakin dekat, aku merasa ada bagian dari diriku yang masih terikat pada kenangan-kenangan bersama ibu. Aku ingin ayah bahagia. Tetapi aku juga takut bahwa pernikahan ini akan mengubah segalanya. Apakah Bu Ratma akan dapat menggantikan posisi ibu di hati kami? Atau akankah rumah ini tetap terasa hampa meskipun ada orang baru? Dengan perasaan yang campur aduk, aku menatap jendela. Di luar langit berwarna biru cerah, seolah menawarkan harapan baru. Namun di dalam hatiku, aku merasakan badai yang tak kunjung reda. Kebahagiaan dan kesedihan berkelahi di dalam diriku. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Pernikahan ayah dan Bu Rahma digelar dengan cepat. Semuanya terasa terburu-buru. Seolah waktu tidak memberi kami kesempatan untuk mencerna kenyataan baru ini. Momen yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan itu terasa seperti sebuah acara yang begitu cepat. Sebuah langkah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibu. Saat hari pernikahan tiba, rumah kami dipenuhi dengan tamu-tamu yang datang dari jauh. Mereka berbondong-bondong, membawa hadiah dan harapan baik untuk pasangan baru ini. Aku mengamati semua keramaian itu dari sudut ruangan, terasing di tengah keceriaan yang mengelilingi. Senyuman para tamu dan teriakan selamat seakan melukiskan suasana bahagia. Tetapi hatiku terasa berat. Setiap tawa yang terdengar adalah pengingat akan ibuku. Di dalam ruangan, Bu Rahma calon ibu tiriku terlihat cantik dengan gaun putihnya. Senyumnya menawan. Tetapi bagi mataku, ada sesuatu yang hilang. Aku berusaha untuk menyukainya, berharap dapat merasakan kehangatan yang seharusnya ditawarkan oleh seorang ibu baru. Namun saat aku menatap wajahnya, aku merasakan keraguan. Apakah dia benar-benar bisa mengisi tempat kosong di hatiku dan ayahku? Ayah terlihat sangat bahagia. Mungkin ini adalah kali pertama aku melihatnya tersenyum sejak kepergian ibuku. Dia menyambut Bu Rahma dengan penuh kasih. Seolah semua kesedihan yang menyelimuti hidupnya selama ini telah sirna. Melihatnya seperti itu membuatku merasa bersalah. Apakah aku egois karena tidak sepenuhnya mendukung kebahagiaannya? Setelah pernikahan, hidupku seolah berubah menjadi neraka. Hari-hari yang seharusnya penuh dengan harapan, malah dipenuhi dengan ketidakpastian dan rasa sakit. Bu Rahma dan Niken, anak yang kini menjadi kakak tiriku, memperlakukanku dengan cara yang jauh dari kata baik. Setiap kali ayah pergi bekerja, aku tahu apa yang akan terjadi. Ruang tamu yang seharusnya menjadi tempat berkumpul keluarga, berubah menjadi arena pertempuran emosional. Tasya, kamu bisa bantu ambilkan ini?
Niken akan memerintahku dengan nada merendahkan, seolah-olah aku adalah pelayan di rumahku sendiri. Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri, Niken? Kan itu dekat. Jawabku dengan nada lelah, berusaha melawan, meskipun aku tahu itu akan memicu lebih banyak masalah. Aku sebenarnya sudah lelah dengan semua ini, karena setiap aku melawan, mereka berdua akan bersekongkol. Tertawa di belakangku, menganggapku lemah. Tanpa ayah di rumahku, aku hanyalah target empuk untuk cemoohan dan hinaan mereka. Mungkin ibumu sangat menyesal melahirkanmu, kata Niken dengan sinis, seolah-olah kata-kata itu adalah permainan yang menyenangkan. Setiap kata yang terlontar membuat luka di hatiku semakin dalam. Aku berharap ayah bisa melihat semua ini dan membelaku. Namun saat ia di rumah, Bu Rahma dan Niken berpura-pura menjadi baik. Senyuman dan kata-kata manis dari mereka seolah menutupi kebenaran yang menyakitkan. Ayah yang biasanya terlihat bahagia, tidak menyadari bagaimana mereka berdua menjadikanku sebagai sasaran kemarahan dan frustasi mereka. Setiap kali aku mencoba berbicara, ayah hanya akan berkata, "Sayang, semua ini kan butuh waktu. Cobalah untuk bersikap baik dan sabar ya." Setiap nasihatnya bagaikan tamparan di wajahku. Bagaimana bisa aku bersikap baik kepada orang-orang yang telah membuat hidupku terasa seperti di neraka? Aku merasa tak berdaya, terjebak dalam sebuah rumah yang bukan lagi rumahku. Pikiranku dipenuhi oleh rasa putus asa dan ketidakberdayaan. Suatu malam, saat aku sendirian di kamarku, aku mencoba merenung. Kenapa harus seperti ini? Tanyaku pada diriku sendiri. Rindu akan ibuku kembali menghantuiku. Dia selalu tahu bagaimana menghiburku di saat-saat sulit. Kenangan akan pelukan hangatnya dan suara lembutnya yang menenangkan membuatku merasa seolah terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Satu malam, saat aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air, aku mendengar suara mereka berbicara di ruang tamu. Tasya itu benar-benar menyusahkan. Ayah tidak tahu betapa sulitnya hidup bersamanya, keluh Niken, suaranya penuh kebencian. Aku terdiam di belakang pintu. Perasaan hatiku hancur. Setelah meneguk air, aku kembali ke kamar, merasa lebih lelah dari sebelumnya. Rasa sakit ini terus menggerogoti jiwaku. Ketidakadilan yang aku terima, di mana orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, justru membuatku merasa sendirian, merusak semua harapan yang tersisa. Keesokan harinya saat ayah berangkat bekerja, Niken dan Bu Rahma bersiap-siap untuk melakukan serangan lagi. "Tasya, bersihkan rumah ini. Ini semua seperti kapal pecah," perintah Bu Rahma dengan nada tinggi, seolah-olah aku yang menyebabkan semua kekacauan. Mereka berdua hanya memperlihatkan senyum puas, seolah-olah menghina diriku adalah yang paling mengasihkan. Aku merasakan amarah membara di dalam diriku, tapi aku tahu melawan mereka hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Tidak ada gunanya untuk melawan arus yang terlalu kuat. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa bertahan adalah satu-satunya cara. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan menyadari betapa mereka telah menyakiti orang yang tidak bersalah. Sementara itu, aku harus belajar menguatkan diriku, berjuang untuk menemukan kebahagiaan dalam kesedihan ini. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketidakberdayaan, aku memutuskan untuk meminta izin kepada ayah untuk bekerja lagi. Rasa terkurung di dalam rumah yang semakin terasa asing membuatku tidak nyaman. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kesedihan, pada kekosongan yang ditinggalkan oleh ibuku, dan pada penindasan yang kuhadapi dari Bu Rahma dan Niken. Di dalam hatiku, pekerjaan sebagai desainer adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali sedikit kebebasan dan harga diri. "Ayah, aku ingin kembali ke pekerjaanku sebagai desainer," kataku dengan penuh harapan saat sarapan. Suaraku bergetar, mencerminkan betapa pentingnya keputusan ini bagiku. "Tidak sayang, lebih baik kamu di rumah saja, tinggal bersama ibu dan kakakmu," jawab ayah dengan tegas, sambil mengaduk kopinya. Hatiku remuk mendengar penolakan itu, seolah-olah semua impianku dihancurkan sekejap. Aku merasa bagaimana bisa ayah tidak melihat betapa aku tersiksa, seolah-olah semua usaha dan pengorbananku diabaikan. Kesedihan dan kemarahan bercampur aduk dalam hatiku. Ayah tidak tahu apa yang aku rasakan, bisikku, meskipun aku tidak berani mengatakannya dengan tegas. Tapi ayah terus menatap cangkirnya, seolah tidak ingin melihatku. Aku merasa tidak berdaya,
terjebak dalam rasa sakit yang semakin menumpuk. Suatu hari, Hamzah, pria yang selama ini menyukaiku, datang ke rumahku dengan kedua orang tuanya. Hatiku berdebar-debar saat melihat mereka mendekat. Kenangan saat Hamzah datang sebelumnya, dengan wajah yang penuh harap dan ketidakpastian, terbayang kembali. Dulu ayah menolak Hamzah karena statusnya yang sebagai pengangguran. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. "Assalamualaikum, Pak," kata Hamzah. Suaranya tenang meski jelas terlihat rasa gugup di wajahnya. "Saya datang untuk melamar Tasya." Ayah terlihat terkejut. Mungkin tidak pernah berpikir olehnya bahwa Hamzah akan datang lagi. Dan dengan niat yang serius. Dia mengurutkan dahi, menilai situasi dengan saksama. "Sekarang aku sudah bekerja, Pak," lanjut Hamzah sambil menunjukkan mahar emas. "Saya ingin menjadikan Tasya sebagai istri saya." Perasaan campur aduk menyelimuti hatiku. Senang dan terharu bercampur menjadi satu. Hamzah yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah membuktikan diri. Setelah beberapa saat, ayah mengangguk pelan. "Baiklah Hamzah, jika kamu serius, maka saya tidak akan menolak." Ucapan itu disertai tatapan penuh arti, seolah ingin menyampaikan harapan agar Hamzah bisa menjaga putrinya dengan baik. Tidak butuh waktu lama pernikahan kami diadakan secara meriah. Resepsi diadakan di sebuah gedung yang indah, dikelilingi oleh bunga-bunga segar dan lampu-lampu yang berkilauan. Aku merasa seperti putri di hari itu, dengan gaun pengantin putih yang dihiasi renda yang indah. Rasa bahagia mengelayuti hatiku, membuatku lupa sejenak pada segala kesedihan yang pernah menghantui hidupku. Sementara itu, Bu Rahma dan Niken hanya bisa menatapku dengan penuh rasa iri. Aku dapat merasakan tatapan mereka yang menusuk, seakan-akan mereka sedang menghakimiku. Merasa tersisih dari kebahagiaan yang sedang kumiliki. Namun aku tidak peduli. Ini adalah hari terindah dalam hidupku, dan aku berhak merasakannya sepenuhnya. Setelah menikah, aku pindah ke rumah baru yang diberikan oleh orang tua Hamzah. Rumah itu besar dan terasa hangat dan nyaman. Disinilah aku merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, terlepas dari penjara yang dibuat oleh ibu tiriku. Bahkan di rumah ini ibu mertuaku, Bu Maryam, sangat baik padaku. Berbeda dengan ibu tiriku yang dingin dan sering memperlakukanku dengan buruk. Bu Maryam selalu berusaha membuatku merasa diterima dan dicintai. Dia memiliki cara yang unik dalam menunjukkan kasih sayangnya. Suatu sore, Bu Maryam datang ke rumahku dan berencana untuk memasak bersamaku. "Tasya, ibu membuat sesuatu yang spesial untukmu dan Hamzah," serunya dengan semangat. Senyum lebar menghiasi wajahnya, dan aku merasakan hangatnya sambutan itu. "Apa yang ibu masak?" tanyaku sambil berjalan mendekat, penasaran dengan hidangan yang sudah disiapkan. "Ibu tahu kamu juga suka ayam bakar dengan sambal terasi kan? Jadi hari ini, ibu memutuskan untuk membuatnya," jawabnya sambil mengaduk sambal yang nampak menggugah selera. Saat melihat Bu Maryam berinteraksi di dapur, aku tak bisa menahan diri untuk ikut membantunya. Momen itu terasa sangat menyenangkan, dan kami tertawa sambil berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. "Ibu, masakan ibu selalu enak ya," kataku dengan penuh rasa syukur. Bu Maryam tertawa, dan senyum manisnya membuat hatiku terasa hangat. Setiap kali aku melihat senyumannya, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur. "Tasya, kamu adalah anak yang baik. Kami senang kamu menjadi bagian dari keluarga kami," katanya. Dan saat mendengar kata-kata itu, aku merasa diterima sepenuhnya. Rasanya seperti menemukan tempat yang aman setelah sekian lama merasa terasing. Saat aku berbagi cerita tentang kesulitan yang pernah aku hadapi, Bu Maryam selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Yang terpenting adalah kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, ujarnya dengan lembut. Kata-katanya memberiku kekuatan. Dan aku menyadari bahwa dia bukan hanya seorang ibu mertua, tetapi juga sosok yang bijaksana dan penuh pengertian. Malam itu, setelah makan malam bersama, kami duduk di ruang tamu, berbincang-bincang tentang impian dan harapan masa depan. "Ibu, apa yang paling ibu harapkan untuk masa depan kita?" tanyaku. "Ibu ingin melihat kalian bahagia, Tasya. Ibu percaya bahwa kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami juga. Kita adalah satu keluarga, dan itu sangat berarti bagi ibu," jawabnya dengan mata yang berbinar penuh kasih.
Kebaikan Bu Maryam seolah memberikan cahaya baru dalam hidupku. Dia mengajarkanku arti keluarga yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar hubungan darah, tetapi juga kasih sayang, pengertian, dan dukungan tanpa syarat. Di dalam hatiku, aku berdoa semoga hubungan kami terus tumbuh dan semakin erat. Bu Maryam adalah berkah dalam hidupku, dan aku berjanji untuk selalu menghargai setiap momen bersama. Di sisi lain, Niken merasa tertekan melihat kebahagiaanku. Dia melihat bagaimana hubungan aku dan Hamzah tumbuh dengan harmonis. Sementara hidupnya nampak penuh dengan ketidakpastian. Niken berusaha menyembunyikan perasaannya di depan ibunya, Bu Rahma. Tetapi dia tidak bisa menahan diri. "Kenapa Tasya sekarang bahagia ya, Bu? Aku kalah dengannya," ucapnya kepada ibunya suatu sore dengan suara penuh emosi. "Niken, kamu tidak perlu merasa rendah diri begitu. Kamu ini masih lebih baik kok daripada Tasya," kata Bu Rahma menenangkan. Mendengar kata-kata ibunya, Niken mulai berpikir. Dalam upaya untuk menyaingi pernikahanku, dia memutuskan untuk menikah dengan pacarnya, seorang penyanyi kafe yang tidak memiliki banyak uang. Meskipun pacarnya tidak mampu membiayai pernikahan megah, Niken tetap bersikeras ingin acara pernikahan yang lebih mewah dariku. "Aku ingin menikah, Bu. Aku tidak peduli dengan biaya. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku lebih baik dari Tasya," kata Niken dengan emosi. Dengan biaya yang banyak, Bu Rahma mulai merayu ayahku agar mau membiayai pernikahan Niken. Meskipun ayahku merasa keberatan, ayahku yang sudah terbiasa mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya terpaksa meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk biaya pernikahan Niken. "Ini semua untuk kebahagiaanmu, Niken. Ayah berharap kamu bahagia," ungkapnya walaupun hatinya terasa berat dengan keputusan itu. Sementara itu, aku tidak menyadari semua rencana ini. Ketika mendengar kabar bahwa Niken dan pacarnya akan menikah, aku merasa campur aduk. Karena aku kasihan dengan ayahku yang harus berkorban banyak demi pernikahan Niken. Namun aku tidak ingin terlibat dalam drama keluarga ini. Tetapi sepertinya semuanya mulai berputar di luar kendaliku. Setelah pernikahan, kehidupan Niken semakin memburuk. Suami Niken yang awalnya terlihat penuh dengan harapan, mulai tertekan dengan berbagai tuntutan. Tuntutan untuk membuktikan diri dan memenuhi harapan keluarga serta lingkungan membuatnya merasa tertekan. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, dia mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat. Berjudi online. Awalnya itu hanya sekedar cara untuk mengisi waktu luang dan mencari kesenangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin terjebak dalam lingkaran setan. Kekalahan dalam perjudian membuatnya semakin nekat. Dalam upayanya untuk menutupi hutang-hutang yang menggunung, dia berusaha mencuri uang dari bosnya. Namun aksinya berakhir dengan tragis ketika dia ketahuan. Sang bos yang sudah mengetahui perilaku buruknya tidak hanya memecatnya, tetapi juga melaporkannya kepada pihak berwajib. Suami Niken ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara. Berita buruk ini menyebar dengan cepat. Seluruh tetangga mulai mengencam Bu Rahma dan Niken, menuduh mereka gagal mendidik anak. Kata-kata tajam dan pandangan penuh sinis semakin membuat Niken terasa tertekan. Setiap kali dia berjalan di sekitar lingkungan rumah, dia merasa dihakimi dan dijauhi oleh orang-orang yang dulunya bersahabat. Tekanan psikologis yang dialami Niken mencapai pada puncaknya. Suatu hari ketika Niken sudah tidak mampu lagi menahan tekanan emosionalnya, dia meluapkan semua perasaannya. "Aku tidak ingin hidup seperti ini. Semua orang membenciku," teriaknya di tengah malam, mengganggu ketenangan rumah. Bu Rahma yang mendengar suara itu bergegas masuk ke dalam kamar Niken dan menemukan putrinya dalam keadaan tidak berdaya, terjatuh di sudut ruangan sambil memegang bantal. "Niken, sayang, tenangkan dirimu, Nak," ujarnya dengan panik. Namun Niken hanya menggelengkan kepala, tidak mampu mengendalikan emosinya. Karena khawatir akan kesehatan mental putrinya, Bu Rahma akhirnya memutuskan untuk membawa Niken ke panti rehabilitasi. Di panti rehabilitasi, Niken mengalami perawatan yang ketat. Dia terjebak dalam dunia yang asing, dikelilingi oleh orang-orang yang juga berjuang dengan masalah mereka sendiri. Dan di sisi lain, ayahku terjebak dalam kesulitan finansial yang semakin mendalam akibat utang-utang yang menggunung. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membayar semua kewajibannya, tetapi situasi semakin memburuk. Ketika ayah berusaha mencarikan solusi, Bu Rahma justru menghilang, pergi bersama seorang pria lain yang ia temui.
Ketika ayahku mengetahui bahwa Bu Rahma telah meninggalkannya, hatinya begitu hancur. Dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya mendukungnya di saat sulit seperti ini. Aku yang tidak tega melihat ayahku terpuruk dalam kesedihan dan beban hutang yang menumpuk. Apalagi hidupku yang sudah jauh lebih baik setelah menikah dengan Hamzah. Aku merasa ada tanggung jawab moral untuk membantu ayahku. Dengan apa yang kuperoleh dari hasil kerjaku sebagai desainer, aku berusaha untuk membantunya melunasi hutang-hutang tersebut. Ayah, aku akan membantumu. Ini untuk keluarga kita, kataku sambil memberikan sejumlah uang yang kukumpulkan dari pekerjaan dan tabungan. Ayah menatapku dengan mata yang penuh rasa terima kasih dan penyesalan. Maafkan ayah, nak. Ayah benar-benar bodoh karena terjebak dalam cinta palsu ibu tirimu, ujarnya dengan suara bergetar. Rasa sesak di dadaku semakin mendalam. Tetapi aku tahu aku harus memaafkannya. Yang terpenting sekarang, kita harus bangkit dari semua ini ya, kataku, berusaha menguatkan hatinya. Ayahku adalah sosok yang penuh kasih, dan walaupun dia membuat kesalahan, aku tahu dia mencintaiku dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar bahagia datang dan mengubah segalanya. Aku dinyatakan hamil. Kabar ini membuat kami semua sangat bahagia, dan aku merasa seolah hidupku kini memiliki makna yang lebih dalam. Sudah 9 bulan berlalu dan kini saatnya tiba untuk aku melahirkan. Suasana di rumah sakit sangat ramai. Seluruh keluarga berkumpul, termasuk kedua mertuaku dan ayahku. Mereka menunggu di sampingku dengan penuh harapan dan kecemasan. Kita semua ada di sini untukmu, Tasya. Kamu tidak sendirian, bisik ibu mertuaku sambil menggenggam tanganku dengan lembut. Rasa cemas memenuhi ruangan saat kontraksi semakin kuat. Hamzah tidak pernah meninggalkanku, selalu berada di sampingku memberikan dukungan. Kamu harus kuat sayang, kita akan melewati ini bersama, katanya dengan suara penuh keyakinan. Saat proses melahirkan berlangsung, aku merasakan semua sakit dan derita yang pernah aku hadapi terasa seperti menghilang. Semua fokusku hanya pada satu tujuan, melahirkan bayi kami. Akhirnya saat bayi kami lahir, kebahagiaan meluap di antara kami. Tangisan kecilnya memenuhi ruangan, dan seolah semua rasa sakit terbayar lunas dengan senyuman si kecil. Putri yang kami beri nama Rania Safira, yang artinya cahaya yang memancarkan kebersihan dan keindahan yang kami harapkan bisa merubah hidup keluarga kami yang pernah gelap. Kau adalah simbol harapan baru dalam keluarga kami, kataku sambil memandangnya dengan penuh cinta. Semua orang mulai berhamburan menghampiriku, menatap penuh takjub pada bayi yang baru lahir. Ibu mertua dan orang tuaku berdiri di sampingku, menahan air mata kebahagiaan. Selamat Tasya, Rania sangat cantik, seru ibu mertuaku dengan suara bergetar. Sementara ayahku menatap cucunya dengan tatapan yang penuh kebanggaan. Ini adalah awal baru bagi kita semua, ujar ayah suaranya penuh emosi. Di tengah kebahagiaan itu, aku merasa seolah semua luka lama perlahan-lahan sembuh. Keluargaku kini telah bersatu, dan aku tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk kepahitan dan kebencian. Kami semua bersyukur atas kesempatan kedua ini, dan dengan semangat baru, kami berjanji untuk menjaga satu sama lain, terutama untuk si kecil yang kini menjadi pusat kehidupan kami. Setelah melewati berbagai cobaan dan kesedihan, hidupku dan Hamzah kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Kami sering menghabiskan waktu bersama, merencanakan masa depan, menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Ibu mertuaku, Bu Mariam, semakin sayang padaku dan terutama kepada Rania. Dia sering datang ke rumahku, membawa makanan kesukaanku dan berusaha menghibur Rania. Tasya, Rania semakin cantik saja ya, katanya sambil mengelus pipi putriku. Dalam pandanganku, Bu Mariam bukanlah hanya seorang ibu mertua, melainkan juga sosok ibu yang sangat aku rindukan. Ayahku pun perlahan menemukan kembali kebahagiaannya. Setelah bertahun-tahun berjuang, dia akhirnya bisa mengatasi rasa sakit dari pengkhianatan Bu Rahma. Dengan dukunganku dan semangat barunya, ayahku mulai bekerja keras, memulai usaha kecil yang kini berjalan dengan baik. Kami sering berkumpul di akhir pekan, dan tawa kami mengisi rumah yang pernah hampa. Di sisi lain, nasib Bu Rahma dan Niken semakin parah. Niken yang kini berada di panti rehabilitasi, kondisinya semakin parah. Pengobatan yang dia jalani tidak membuahkan hasil.
Dia terjebak dalam dunia yang gelap. Rasa sakit dan penyesalan menghantuinya. Dia tidak ada yang bisa menolongnya selain dirinya sendiri. Sementara itu Bu Rahma telah ditinggalkan oleh suaminya akibat semua skandal yang melanda keluarganya. Kini menjadi gelandangan. Dia terpaksa tidur di pinggir jalan, diusir dari tempat tinggalnya. Kehidupan yang pernah dia jalani sekarang sirna, dan semua keputusan buruknya menuntut harga yang sangat mahal. Di sisi lain, hidup kami semakin bahagia. Dengan cinta yang tulus, dukungan dari keluarga, dan harapan baru yang terus tumbuh, kami mampu menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa syukur. Setiap malam ketika Hamzah memelukku dengan erat, aku tahu bahwa semua perjuangan yang kami lalui tidaklah sia-sia. Kami telah menemukan jalan kembali untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini aku telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupku. Ayahku pun mulai menemukan kebahagiaannya kembali, seolah hidupnya berputar kembali ke jalur yang benar. Melalui semua cobaan dan kesulitan ini, aku belajar bahwa cinta dan dukungan dari keluarga dapat mengubah segalanya. Kehidupan memang tidak selalu mudah. Tetapi aku bersyukur atas setiap momen dan pelajaran yang membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan senyuman di wajahku, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Hidup tidak selalu mudah, tetapi cinta dan keluarga adalah kekuatan yang tak tergantikan. Bersama Hamzah dan ayahku, aku yakin masa depan kami akan selalu cerah.